Tadi sempat dinotis bahwa PPL swasta itu punya peran yang sangat penting. Nah, saya mau ke Pak Hendra Sembiring. Pak, jauh-jauh Pak dari mana nih ke sini? Kenapa datang ke sini lalu kemudian berpikir tentang sektor swasta yang harus mendukung swasembada pangan secara konkret di daerah Nusa Tenggara Timur? Apa sebenarnya urgensinya begitu sektor swasta berpikir tentang pangan gitu, Pak? Makasih Pak Sony. Konkretnya yang pertama, istri saya orang Rote, Pak. Oh gitu ya. Jadi pas Pak. Iya. Jadi secara alaminya ya saya pikir saya sudah jadi orang Kupang. Iya, NTT, sudah. Ya sudahlah. Sudah, Pak. Demikian, Pak. Nah, iya. Terus teman saya ada satu formulator daripada produk kita punya produk ini yang kita terapkan di Bapak Beni dong. Iya. Mineral organik cerai MOC 37+ sebenarnya diawali dari namanya Kosutanto Slamet. Nah, beliau kebetulan memang posisinya ada di Batam. Iya. Labnya kita itu ada di Bandung. Iya. Nah, beliau ada kunjungan ke Kupang. Kebetulan saya ada mitra kerja dengan bapak besarnya beliau, kalau bahasa orang sini bilang. Iya. Nah, beliau ada 1 tahun 2 tahun di sini, jadi komunikasi. Jadi ada satu pertanyaan unik dari Kotanto ini bilang begini, Pak Hen, kita sudah keliling hampir 3 bulan di Kupang Timur, terkhususnya di Kupang Tengah. Ini airnya cukup, tapi kenapa cuma tanam 2 kali, bahkan ada yang tanam 1 kali? Loh, saya bilang sebagai putra daerah, saya bilang saya jadi putra daerah NTT karena KTP saya juga ada NTT. Saya seperti kena tampar, Pak Sony. Aduh, iya juga ya. Karena sebenarnya beliau ini ngerti pertanian, beliau ini orang biologi, orang lab juga. Dia bilang sebenarnya kalau untuk tanam itu dibutuhkan cuma 2. Dia bilang gitu. Yang pertama persiapan lahan, yang kedua air. Nah, kalau 2 ini cukup, itu ya kita bisa lah 3 kali gitu. Nah, intinya Hendra, keduanya terpenuhi di Kupang Tengah ya, Pak? Kupang Tengah terpenuhi. Kupang Tengah terpenuhi. Air itu melimpah, apalagi titiknya di Bapak Beni ini Desa Mata Air, Bapak ya? Iya. Namanya saja sudah mata air. Namanya. Betul. Nah, jadi dua kategori modal dasar ini, basic ini terpenuhi. Nah, alhasil saya tanya sama Kotanto, bisa support saya apa? Kebetulan saya pada saat ngobrol sama beliau ini, saya masih menjadi karyawan swasta, perwakilan pabrik dari Jakarta untuk NTT. Nah, tapi karena sudah diperkenalkan produk pertanian dan beliau juga hebat menggali niatnya saya, alhasil kami beli produk hasil lab ini dan kami praktekkan di Desa Pukdale, hasilnya bagus. Nah, ini yang memancing saya itu, ya sudahlah, emang sudah waktunya, saya sudah menjadi karyawan lebih dari 15 tahun, saya mau dong bergerak dalam dunia pertanian, kita coba semuanya bagus, dan titik pertama kita itu di Pukdale Kupang Timur, tapi yang lebih berkembangnya itu di Kupang Tengah. Intinya, apa yang menggerakkan yang kedua itu adalah kita bisa kok produksi setahun 3 kali, secara estafet. Pemerintah pusat khususnya Bapak Prabowo bilang IP 300, wah kok nyambung ya? Ya udah, makanya kita langsung terjun sekalian gitu, Pak Son. Pak Hendra, kalau kita lihat terkait dengan keterpenuhan tadi 2 syarat yang Pak Hendra sebutkan itu, daerah kita di Nusa Tenggara Timur dengan musim yang musim hujan dengan musim panas yang seperti ini, apakah memang akan ada potensi, Pak? Bapak melihat bahwa ada potensi selain Kupang Timur, Kupang Tengah, mungkin daerah-daerah lain yang Pak pernah lewat, kebetulan sudah jadi orang Rote, jadi mungkin hafal-hafal daerah-daerah tertentu, Pak. Itu punya potensi untuk kita bisa swasembada pangan dengan cara seperti itu 3 kali itu. Di Kupang Timur itu ada Tua Tuka. Selama ini di Tua Tuka itu 2 MT, dua musim tanam. Ini sekarang kita lagi bukan kita, sorry. Kita punya mimpi itu bisa MT3 juga. Karena sudah ada mulai pembangunan kayak dam air gitu. Iya, itu sudah ada pembangunan juga di situ. Pukdale sekarang juga harusnya bisa 3 kali karena sudah ada bendungan Owesao. Owesao ya situ ya? Iya, Ragnamo. Iya. Nah, bendungan apa ya? Ya, pokoknya sudah ada bendungan deh. Mulai dari Pak Jokowi itu sudah dibangun bendungan semuanya. Harusnya 2026 ini
debit air itu cukup dan bisa ditampung, bisa jadi IP 300. Terkhusus Kupang Tengah. Iya. Kupang Tengah sebenarnya nggak ada tawar-menawar harus IP 300. Betul. Karena saya salut sama Bapak Beni bersama dengan kelompok tani Sulamanda. Di bulan Desember tanggal 15 itu udah tanam, Pak. Iya. Semangatnya minta ampun. Nah, makanya kami dari TRI Tani Ternak Indonesia memberikan dukungan kunjungan secara rutin dan produk organik ini, sehingga di usia 95, contoh kayak Ciherang SS, Empari 42, di usia 95 HST kita sudah bisa panen. Iya. Bias 95 HST itu kita sudah bisa panen. Kita sudah banyak testimoni yang ada di Kupang Tengah. Saya sebut saja Bapak Benyamin Kanuk, Bapak Blasius Dombo, Bapak Moses Haning, terus kita ada juga Bapak Yosep. Banyak, kita ada sekitar 10 petani yang sudah pakai mineral organik CR MOC 37+, dan kita buktikan, khususnya Bapak Adam Samal, karena Bapak Adam Samal ini lahan di Poktan Sehati yang bulan 9 tanggal 20 panen simbolik oleh Bapak Bupati, Bapak Yos, dan Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi, Bapak Umbu. Iya. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ini sesuatu yang paling tidak membuat kita untuk melihat bahwa optimisme ini luar biasa sebenarnya, bukan saja untuk Kabupaten Kupang atau Kupang Tengah, tapi sebenarnya untuk daerah-daerah lain.